salah satu kepala daerah, menurut salah satu sumber informasi. Kita harus cross check dulu. Ya, tadi Pak Presiden menyampaikan ini data ini harus kita cross check dulu benar tidak. Tadi ada menteri-menteri dalam bidang pembangunan ya. Kemudian juga ada Kapolri, Panglima TNI, kemudian juga Menteri Pertahanan, Kepala BIN, Menteri Pertanian, KKP, Menteri PU, dan lain-lain. Dan dihadiri oleh 6 gubernur serta 42 bupati dan wali kota. Ada memang yang tidak bisa hadir karena ada yang sakit, 3 orang. Kemudian Bapak Presiden intinya membentuk komite ini dalam rangka untuk mempercepat pembangunan di Papua. Dari berbagai data yang ada, Papua memang ada beberapa daerah yang cukup tertinggal. Misalnya ada indeks pembangunan manusia IPM, adanya kemiskinan dan lain-lain, maka beliau memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mempercepat pembangunan di Papua. Dan kemudian komite ini diperintahkan oleh beliau untuk mensinkronisasikan program-program yang ada di kementerian lembaga. Tadi dihitung oleh beliau sendiri, berbagai program di luar dana anggaran yang ada di Papua, 6 provinsi, 42 kabupaten kota, lebih dari 61 triliun ya, tahun depan. Ada yang dalam bentuk MBG, desa nelayan, kemudian ada program sekolah unggulan, sekolah terintegrasi, dan program pangan, dan lain-lain. Nah ini beliau juga menugaskan kepada komite ini untuk membangun dialog dengan kementerian lembaga dan juga dengan seluruh kepala daerah se-Papua. Kalau mungkin ada ide-ide dari teman-teman kepala daerah juga silahkan untuk diberikan masukan dan kemudian mengawasi perjalanannya program baik dari pemerintah pusat, kementerian lembaga, 6 provinsi, kemudian juga dari kabupaten dan kota. Dan terakhir nanti melakukan evaluasi rutin mungkin 3 bulan atau 4 bulan sekali tentang progres. Semua program-program itu ada yang jalan tidak. Kalau tidak jalan kira-kira masalahnya apa untuk dicarikan solusi. Setelah itu Presiden juga tadi memberikan ruang dialog dan cukup lama. Dialognya mungkin hampir 2 jam. Semua gubernur memberikan masukan-masukan, menyampaikan problema-problema yang ada. Banyak bupati tadi yang menyampaikan, wali kota menyampaikan persoalan-persoalannya, dan ada yang langsung diselesaikan, ada juga yang beliau perlu untuk dibicarakan secara internal dengan menteri yang kebetulan sedang tidak ada karena memang ada kegiatan lain. Oleh karena itu dialog hari ini sangat produktif sekali dan Bapak Presiden sangat menunjukkan komitmen beliau untuk mempercepat pembangunan di Papua. Kita ingin agar Papua lebih cepat maju dan rakyatnya lebih sejahtera. Itulah kira-kira rekan-rekan sekalian. Kalau mungkin Pak Felix mau menyampaikan apa yang akan dikerjakan oleh beliau, dan setelah itu kalau ada rekan-rekan yang mau menanyakan kepada atau nanti satu perwakilan dari kepala daerah nanti untuk berbicara. Silakan Pak Felix. Ini adalah hari yang bersejarah bagi kita semua, bagi tanah Papua. Karena hari ini Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden mengundang semua pengambil keputusan di Papua, 6 gubernur dan 42 bupati dan wali kota. Sehingga tentu kita semua langsung mendengar dari Bapak Presiden tentang arah baru pembangunan Papua ke depan. Sebagaimana tadi Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan, begitu banyak dialog, percakapan yang sangat berbobot, menarik, tetapi suasana juga serius tapi santai.
perbincangan yang kami catat dari jam 4 sore sampai jam 7.21. Jadi 3 jam 21 menit perbincangan 621 ya, 621 perbincangan yang sangat menarik. Begitu banyak perbincangan, tapi kami dari Komite Eksekutif mencatat 5 poin plus 1. Pertama adalah kerangka perencanaan yang ditekankan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden sampaikan bahwa rencana induk pembangunan Papua, Grand Design yang telah disusun oleh Bappenas ini coba kita petakan kembali agenda-agenda strategis, quick wins dari Bapak Presiden, kemudian beberapa program prioritas dari berbagai kementerian. Coba kita lihat bagaimana perjalanan selama 5 tahun, target-target waktunya, alokasi dananya baik 2026, 2027 hingga 2029. Kemudian yang kedua adalah klaster anggaran. Bapak Presiden memberikan catatan yang penting sekali tentang ada investasi pemerintah yang cukup besar. Sebagaimana tadi Bapak Mendagri sampaikan hampir 60-an triliun itu di luar dana otsus. Dana otsus sudah sekian, tapi kemudian ada tambahan dari berbagai kebijakan dari kementerian dan itu program-program yang strategis yang manfaatnya menyentuh semua simpul-simpul sosial di tanah Papua, baik nelayan, petani, pekerja-pekerja lain dan sebagainya. Dan juga Bapak Presiden dalam kerangka anggaran ini memberikan juga komitmen tambahan di 2026 ini tentang kerangka dana otsus yang selama ini sekitar 10 triliun akan menjadi 12 triliun untuk kembali lagi. Tetapi pesan beliau adalah bagaimana bisa ini APBD yang berkualitas, jangan bocor dan menyentuh kebutuhan orang asli Papua. Itu kerangka anggaran yang kedua. Dan kita akan memastikan dari komite memastikan anggaran hampir 60-an triliun ini dari kementerian lembaga bisa tepat sasaran, lokusnya jelas dan dapat menyentuh kebutuhan aspirasi orang asli Papua. Ketiga, Bapak Presiden menekankan tentang penataan regulasi. Regulasi yang lebih fleksibel, yang dapat bisa memecahkan bottleneck yang ada, apakah di dalam penataan perencanaan AMDAL, kemudian dari sisi kepegawaian, kemudian dari sisi anggaran, dan juga regulasi-regulasi sektoral dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dan yang keempat kami catat adalah kerangka kelembagaan. Ada banyak aspirasi yang terkait tentang rekrutmen pegawai, tentang honorer, kebijakan-kebijakan khusus honorer, tapi juga dalam konteks kelembagaan ini, izin Bapak Menteri Dalam Negeri, ada juga aspirasi dari para bupati, terutama di kawasan Saireri, di pesisir utara Papua untuk membentuk provinsi baru yang basis kebudayaannya adalah Saireri. Itu salah satu dalam topik aspek kelembagaan. Tapi juga tentu adalah aspek penguatan kapasitas pemerintah daerah sehingga dapat menyusun APBD yang berkualitas dan juga ketepatan di dalam berbagai kebijakan-kebijakan. Dan yang terakhir adalah kerangka sumber daya manusia. Karena ini menjadi penting sekali dalam pengembangan sumber daya manusia. Berbagai program-program dari Bapak Presiden ini akan menyentuh langsung aspek pendidikan, tentang sekolah rakyat, tentang arahan beliau langsung untuk penanganan 700-an ribu anak-anak yang belum bersekolah di Papua. Kemudian juga tentang sekolah unggulan terintegrasi, rumah sakit unggulan di berbagai 4 daerah otonom baru dan juga sekitar nanti 24 rumah sakit unggulan di tanah Papua. Jadi ini 5 pengelompokan yang kami coba himpun dari berbagai percakapan hampir 2 jam lebih ini. Dan terakhir sebetulnya adalah oleh-oleh kita adalah Bapak Presiden juga akan kembali untuk mengunjungi tanah Papua, akan diatur oleh Bapak Mendagri dalam waktu dekat dan kita akan mendiskusikan lagi tentang kebijakan-kebijakan baru, komitmen baru dari Bapak Presiden untuk tanah Papua dan mudah-mudahan itu akan disiapkan oleh Bapak Mendagri untuk pertemuan Bapak Presiden dengan seluruh pengambil keputusan ini di tanah Papua dalam waktu dekat ini. Itu mungkin demikian tambahan kami, 5 pengelompokan agenda arahan dari Bapak Presiden dan 1 poin dari Bapak Presiden. Masih dalam sebetulnya yang kami ingin sampaikan juga, masih dalam tadi kerangka anggaran, ada arahan dari Bapak Presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport
terutama 10% yang menjadi hak dari orang asli Papua akan kita bincangkan antara gubernur-gubernur di tanah Papua, dan ini masuk dalam kerangka Biar dibahas anggaran. dulu Ini masih dibahas oleh nanti difasilitasi oleh Bapak Mendagri sama Menteri SDM. dan Menteri SDM ya. Itu demikian 5 poin besar dari kami dan 1 keputusan dari Bapak Presiden untuk akan mengunjungi tanah Papua. Ya, saya mau itulah kesehatan ya. Menteri Kesehatan membuat rumah sakit khusus yang dikelola oleh Menteri Kesehatan di Jayapura yang sudah selesai. Itu nilainya hampir 1 triliun. Ini untuk memperkuat sarana prasarana kesehatan di Papua dan akan diresmikan oleh Bapak Presiden nanti pada saat beliau berkunjung ke Jayapura. Selain itu juga tadi ada permintaan dari rekan-rekan gubernur untuk rumah sakit provinsi di provinsi baru, yaitu di Papua Tengah, ya, Nabire, Wamena, dan tadi Menteri Kesehatan sedang mengatur masalah pembiayaannya. Tapi prinsipnya diakomodir. Tadi yang saya sedikit mungkin agak koreksi sedikit mengenai masalah informasi 700.000 tadi anak Papua yang katanya belum bersekolah atau tidak sekolah, itu informasi dari Bupati Manokwari, ya, salah satu kepala daerah, menurut salah satu sumber informasi. Nah, kita harus cross check dulu. Ya, tadi Pak Presiden menyampaikan ini data ini harus kita cross check dulu benar tidak. Tapi prinsip dasarnya adalah kalau ada yang tidak bersekolah akan diupayakan untuk bersekolah, diberikan kesempatan akses sekolah seluas-luasnya. Tapi nggak tahu angkanya, harus kita cross check dulu. Saya kira itu. Dari itu sudah dijelaskan sama Pak Menteri secara komprehensif, kemudian ditambah dengan Ketua Komite. Kami selaku pemerintah, saya juga mewakili semua teman-teman yang ada di provinsi maupun rekan-rekan bupati. Yang pertama, kami tentunya akan mengawal semua apa yang merupakan catatan penting dari Bapak Presiden untuk bagaimana percepatan pembangunan di semua sektor. Tentunya kami juga berterima kasih bahwa program-program strategis nasional yang hadir di Papua baik di 2025 dan nantinya di 2026 yang ditambah, ini akan kami kawal, dan ke depan kami akan pastikan bahwa tidak ada kebocoran lagi dalam program-program strategis nasional. Yang berikut tentunya yang internal di Papua, kami akan bicara, saya bersama teman-teman gubernur, kami akan berbicara secara ke dalam dulu, baru kami laporkan ke Pak Menteri, khususnya tentang divestasi. Jadi kami akan bicarakan ke dalam, walaupun kemarin kami sudah bicara dengan Gubernur Papua Tengah, tetapi kami bersepakat bahwa apa yang dihasilkan Papua, ini harus untuk semua provinsi yang sudah lahir di Papua. Tentunya ini akan kami segera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua divestasi, nanti kami akan laporkan ke Pak Menteri dan Pak Menteri SDM, bagaimana untuk langkah-langkah lanjutan. Yang lain tentunya ini merupakan kado bagi kami, yang kami semua merasakan bahwa turun dari 12 menjadi 10, dan tadi Pak Presiden sudah menyampaikan langsung akan dikembalikan. Ini kami bersyukur, dan tentunya memacu untuk kami semua para gubernur dan bupati untuk bekerja maksimal, menghadirkan di Indonesia, di Papua, dan kami nyatakan bahwa kami tentunya menjadi benteng terdepan, menjadi etalase bangsa. Kami akan meyakinkan bahwa tetap Papua itu Indonesia. Terima kasih.